Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya, semoga kita saling mendoakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran kepada kita semua dalam menghadapi pandemik yang Allah berikan kepada negeri kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu semua, kami ucapkan selamat datang ya untuk pertama kalinya kita tatap muka secara resmi, yang biasanya ini program dilaksanakan ketika perkenalan lingkungan sekolah, artinya pekan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan tatap muka secara langsung. Bahkan biasanya di hari ketiga kita pembentukan PMG untuk level 1. Namun karena keterbatasan waktu, tempat, dan keadaan yang memaksakan kita harus seperti ini, maka kami menyapa Bapak Ibu semua melalui daring seperti ini. Semoga apa yang kami lakukan ini tidak mengurangi kesan, makna SDIT Al-Furqon menyambut Bapak Ibu semuanya dan menyambut anak-anak kami yang telah dititipkan di SDIT Al-Furqon tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu semua, kami pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi KBM kita atau pelajaran jarak jauh atau PJJ yang dikenal pada saat ini. Dari beberapa hal, baik itu kami seminar-seminar dengan kementerian maupun dengan yang lain, tentu belum ada kepastian yang nyata. Kapan masuknya, apakah metode yang tepat itu sudah ada belum. Namun dari proses pengalaman, pembelajaran, berbagi saling informasi, baik itu sesama guru maupun itu dari kementerian, dinas pendidikan, maka Al-Furqon merumuskan dan memetakan insya Allah hal-hal yang akan kita laksanakan selama kegiatan pembelajaran daring nanti. Selanjutnya, karena kita PJJ, maka akan ada nanti tatip-tatip yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tentu tujuan apapun rencana yang telah kita laksanakan, yang akan kita laksanakan tanpa support dan sinergi antara sekolah dan kedua orang tua, tentu proses KBM-nya tidak akan berjalan secara maksimal. Nah, kami juga sudah memetakan terkait dengan kondisi real Bapak Ibu semuanya. Ada yang bekerja dua-duanya, ada yang satu bekerja, satu ada di rumah. Nah, sekolah mengambil langkah-langkah untuk tetap memfasilitasi anak Bapak Ibu yang tidak bisa tetap muka secara langsung. Nanti akan ada tata tertibnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Furqon, termasuk para guru yang mengajar di kelas anak Bapak Ibu semua, terutama di kelas 1 SDIT Al-Furqon. Bapak Ibu semua, kami akan mensosialisasikan kegiatan pembelajaran daring siswa SDIT Al-Furqon Palembang tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, kami akan memperkenalkan dulu atau menyampaikan dulu SOP kegiatan pembelajaran kita selama di kegiatan pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran tahun ajaran baru dimulai tanggal 13 Juli 2020, artinya Senin nanti itu sudah terhitung tahun ajaran baru untuk siswa di tahun 2020-2021. Untuk sementara ini, ya, bulan Juli sampai September itu SDIT Al-Furqon akan melakukan pembelajaran daring. Nah, dengan ketentuan dalam satu harinya itu ada kurang lebih 2 atau 3 mata pelajaran. Kemudian kegiatan KBM-nya akan kita laksanakan pada pukul 8 sampai dengan 11.30.
Kemudian Ananda semuanya, pekan pertama artinya dari tanggal 13 sampai tanggal 16 Juli itu akan mengikuti pekan pengenalan lingkungan sekolah. Itu untuk siswa kelas 1. Dan pekan penanaman adab untuk siswa kelas atas, kelas 2 sampai kelas 6. Secara daring, insya Allah akan dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas maupun oleh tim keislaman yang ada di SD Al-Furqon. Kemudian Bapak Ibu semuanya, berdasarkan kegiatan webinar ataupun pelatihan-pelatihan kita selama kita libur kemarin dari tanggal 23 sampai tanggal 6 Juli kemarin, kita melakukan atau mengambil hipotesa sementara bahwa aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan, karena baik dari kementerian, dari instansi-instansi yang lain, tetap Zoom inilah yang menjadikan salah satu rujukan untuk di kegiatan pertemuan ataupun proses pembelajaran. Yang kedua, nanti dari sekolah kita akan melakukan Google Classroom, baik untuk secara administrasi maupun untuk kegiatan proses KBM-nya. Dan untuk evaluasi sendiri, kita sama seperti yang telah kita laksanakan ketika PAT kemarin, yaitu menggunakan Google Form, Quizzes, dan lain-lain. Insya Allah indikator-indikator pencapaian pembelajarannya tidak akan terlepas dari buku yang telah Bapak Ibu beli. Artinya indikatornya akan sama dengan buku. Video-video ataupun mode-mode pembelajarannya akan disamakan untuk mencapai indikator yang ada di buku. Jadi semuanya insya Allah buku-buku yang telah Bapak Ibu beli kemarin pasti akan terpakai dan pasti akan digunakan. Karena malah ketika tidak ada buku tersebut akan menjadi kendala di dalam proses KBM yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian untuk pembelajaran jam tatap muka ini rencana, artinya belum final apakah akan dilaksanakan atau tidak. Itu akan dilakukan pada bulan Oktober dengan tetap mengikuti arahan dari tim gugus tugas dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Artinya ketika Palembang sudah dinyatakan zona hijau, artinya zona yang terbebas dari corona, maka sekolah diberikan instruksi untuk melakukan jam tatap muka. Tapi jam tatap mukanya bukan secara keseluruhan, namun jam tatap muka berkala. Artinya Ananda yang nomor absensinya dari 1 sampai 15 mungkin hari Senin sekolahnya. 16 sampai 30 di hari Selasa. Begitu pula sebaliknya di pekan yang selanjutnya nanti akan di rolling. Yang tadinya 16 sampai 30 absensinya akan dimajukan di hari Senin. Akan dilakukan seperti itu terus sehingga Ananda tetap mengikuti kegiatan pembelajaran secara utuh nanti. Nah, adapun tata tertib kegiatan pembelajaran daring siswa SDT Al-Furqon tahun 2020-2021. Yang pertama, ini pesannya. Yang pertama, siswa sudah siap 30 menit sebelum pembelajaran Zoom dilaksanakan dengan mengisi absensi form kehadiran. Nanti Bapak Ibu semua, jika Ananda berhalangan atau sudah siap untuk mengikuti kehadiran di tatap muka, di situ ada ketentuannya, ada pemilihannya nanti melalui Google Form, Bapak Ibu mengisi nanti, misalnya hadir tapi tidak bisa mengikuti jam tatap muka daring disebabkan karena fasilitasnya di bawah orang tua bekerja. Nah, guru-guru Al-Furqon mengetahui pada saat itu Ananda tidak bisa tatap muka secara langsung. Nah, bagi Ananda yang tidak bisa mengikuti tatap muka secara langsung, nanti dapat mendownload atau mengakses video-video pembelajaran itu di channel YouTube SDT Al-Furqon. Insya Allah semuanya nanti akan kita sharekan di situ. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir pada jam tatap muka jam 8 sampai jam 11.30 bisa mengakses kegiatan atau video-video pembelajarannya itu di YouTube channel kita.
Kemudian, siswa melaksanakan sholat duha sebelum mengikuti proses pembelajaran PJJ. Selama proses pembelajaran jarak jauh, siswa wajib didampingi, diawasi, dipantau oleh orang tua. Artinya selama kegiatan pembelajaran, orang tua wajib mendampingi, memantau, ya, memfasilitasi kegiatan PJJ tersebut. Nah, kalau pada saat itu tidak bisa, maka tadi di poin pertama, silakan mengakses kegiatan atau video-video pembelajarannya melalui YouTube channel SDT Al-Furqon. Kemudian, selama kegiatan PJJ, semua siswa wajib menggunakan seragam. Hal ini berdasarkan 3 bulan kemarin, banyak permintaan dari orang tua murid, dari wali murid kita, meminta Ustadz supaya menghadirkan suasana belajar. Jangan sampai anak ada yang bersarung, ada yang pakai baju tidur, dan sebagainya. Kebetulan guru-guru kita, semua sivitas kita sudah masuk semua di Al-Furqon, kemudian menggunakan seragam sesuai dengan hari kedinasannya, maka siswa pun kita instruksikan untuk berseragam selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian, Ustadz gimana? Kami kedua-duanya bekerja Ustadz, bisa nggak anak kami disekolahkan saja? Nah, tentu kemarin ada beberapa wali murid yang bertanya kepada saya, untuk sampai saat ini sekolah belum bisa menginstruksikan atau belum bisa mengizinkan anak Bapak Ibu untuk dititipkan di sekolah. Dikarenakan konsekuensi yang harus diterima oleh sekolah jika terjadi apa-apa, sekolah yang akan mengambil risiko tersebut. Nah, ini tentu belum bisa kita laksanakan, bukan karena kami tidak mau menerima anak Bapak Ibu semua di sekolah, termasuk anak-anak guru pun nanti tidak bisa dibawa ke sekolah. Nah, ini langkah terbaik kita. Insya Allah apa-apa yang sudah kita planningkan, yang kita rencanakan, insya Allah walaupun tidak bisa memuaskan secara 100%, sudah semaksimal mungkin kita upayakan untuk dapat proses KBM ini baik secara daring maupun luring tetap dapat kita laksanakan. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, selama pembelajaran jarak jauh, maka siswa maupun guru wajib menjaga etika dan sopan santun. Artinya dilarang sambil makan, sambil ngajar, atau dilarang sambil makan, sambil belajar, atau sambil tidur-tiduran. Nah, tolong nanti guru sudah mempersiapkan proses KBM-nya di kelasnya masing-masing, dan kami mohon kepada kedua orang tua untuk mengkondisikan siswanya belajar, siap belajar. Artinya tugas orang tua diperbesar, tugas guru diperluas. Nah, ini harus ada sinergi antara sekolah maupun orang tua. Kemudian, siswa menyiapkan buku tematik dan buku pendamping. Karena siswa kelas 1 ini target kita adalah calistung, belajar baca, tulis, dan berhitung. Maka buku-buku tematik atau buku-buku pendamping serta alat tulisnya wajib Ananda siapkan. Karena insya Allah metode, model yang akan dilaksanakan oleh guru tetap ini. Kalau di tatap muka secara langsung, tentu peran upaya guru pasti secara maksimal. Namun karena keterbatasan jarak, tempat, dan waktu dilakukan antara tatap muka melalui layar, bukan tatap muka secara langsung, secara ketuntasan 100%-nya tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, ada beberapa perampingan-perampingan di dalam pencapaian indikator yang akan disampaikan oleh guru-gurunya di kelas nanti. Kemudian, Bapak Ibu, nah, setiap harinya akan ada evaluasi yang akan diberikan melalui Google Classroom atau Google Form. Tentu karena guru-guru kami juga anaknya ada sekolah di SD juga, yang tentu orang tuanya harus mendampingi anaknya juga untuk proses luring karena tidak bisa daring di pagi hari karena anak-anaknya ada di rumah dan orang tuanya ada di sekolah. Batas penyelesaian tugasnya tetap kita batasi sampai dengan pukul 21. Artinya sampai jam 9 malam. Nah, selebih dari itu, maka aplikasi itu akan tertutup. Sama seperti kegiatan PAT
di semester 2 kemarin. Kemudian Bapak Ibu, selama kegiatan daring atau PJJ ini, ada beberapa muatan pembelajaran yang akan anak Bapak Ibu peroleh. Yang pertama ada liko, kemudian ada sains percobaan, kemudian ada tahfizul Quran, BBQ klasikal yang akan dibimbing oleh guru-gurunya, bahkan ada bimbingan konseling untuk siswanya, dan akan ada kita memberikan akses untuk konseling orang tua ke tim BK nanti. Jadi misalnya, Bun, kok anak saya seperti ini, silakan Bapak Ibu boleh sharing ke tim BK SD Al Furqon. Kita akan memberikan aksesnya, kita akan memberikan kemudahan supaya betul-betul terjalin sinergi dan komunikasi antara sekolah dan kedua orang tua. Kemudian, muatan pembelajaran inti, yaitu terdiri dari PAI, Bahasa Indonesia, MTK, PKN, PJOK, dan SBDP. Kemudian untuk muatan ini muloknya, muatan lokalnya, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Komputer. Setiap mata pelajaran, KKM-nya itu rata-rata di atas 75. Nah, kalau di TK kemarin mungkin hanya evaluasinya hanya penyampaian berkembang, tidak berkembang, masih perlu bimbingan dan sebagainya. Kalau sudah di SD nanti akan bermain angka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun tetap dalam kondisi PJJ, namun keabsahan untuk pencapaian KKM tetap akan kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kemudian saya akan memperkenalkan guru-guru dan manajemen yang mengajar di kelas 1 SDT Al Furqon. Nah, baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Zakiuddin SPDI. Saya sekarang diamanahi sebagai kepala sekolahnya. Saya lahir di Muara Enim 1 April 1984. Saya dibantu dengan 3 orang wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, kurikulum, dan kurikulum keislaman. Alhamdulillah, sekarang saya diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang anak, ya. Sekarang 2 orang sudah sekolah di Al Furqon, yang satunya belum sekolah. Nah, kemudian saya dibantu oleh Ustadz Mukarom MPDI. Beliau adalah wakil kurikulum keislaman yang insya Allah akan membantu saya di bidang keislaman dalam bentuk tahfiz, BBQ, liko, kemudian pengembangan life skill di bidang keislaman. Nah, semua akan dibantu oleh wakil kurikulum keislaman. Kemudian saya juga dibantu oleh Bunda Mona Maulina, ya. Bunda Mona Maulina itu sebagai kurikulum yang akan mengurusi atau merancang kegiatan KBM daring. Nah, selama libur kemarin beliau sudah memetakan, merampingkan, menyusun guru-gurunya untuk kegiatan KBM-nya. Jadi insya Allah baik itu kegiatan pembinaan olimpiade dan sebagainya itu dibantu oleh wakil kurikulum. Kemudian
Saya juga dibantu oleh Ustadz Firmansyah SPD. Beliau adalah guru matematika, ya, membantu saya di bidang kesiswaannya. Artinya kalau P2LS, beliaulah yang menjadi komandan di lapangannya yang akan membantu saya selama kegiatan Ananda di kelas 1 nanti selama 1 pekan. Beliau sudah menikah dan jumlah anaknya 3 orang, alhamdulillah. Kemudian masing-masing wakil dibantu oleh koordinator. Koordinator keislaman itu dibantu wakil keislaman akan dibantu oleh koordinator kurikulum keislaman yaitu Ustadz Ihsan SPDI. Alhamdulillah sudah menikah dan memiliki 1 orang putri yang sudah sekolah di SD Al-Furqan. Kemudian Bunda Mona sebagai kurikulum dibantu oleh Bunda Yuni Setiana, ya. Kemudian dibantu juga oleh Ustadz Mulia SPDI. Beliau nanti yang akan membantu saya di dalam produksi, baik itu Ananda, misalnya anak-anak Bapak Ibu nanti yang bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, pintar tausiah, ya, itu akan kita buatkan dalam bentuk video, produksi, atau Ananda yang pintar menulis, buat cerpen, buat gambar dan sebagainya, itu akan dibantu oleh Ustadz Mulia dengan komandan di lapangannya adalah wakil kurikulum. Kemudian wakil kesiswaan akan dibantu oleh Ustadz Edi Sapril, ya. Alhamdulillah beliau telah memiliki 2 orang anak dan anaknya akan salah satu siswa kelas 1, ya, siswa kelas 1 yang akan tahun ini masuk di SD Al-Furqan. Jadi beliau membantu Ustadz Firman di dalam kegiatan P2LS, kemudian aturan-aturan yang berlaku selama di sekolah. Nah, ini 2 orang ini yang akan membantu saya di dalam penegakan kedisiplinan yang ada di Al-Furqan. Kemudian Bunda Medi ini adalah koordinator bimbingan konseling. Nah, nanti Bapak Ibu silakan kami berikan akses untuk konsultasi, ya, konsultasi dengan Bunda Medi baik di dalam penanganan kegiatan pembelajaran anak-anak selama di rumah ataupun yang lain. Insya Allah kita memberikan aksesnya nanti dan sudah saya instruksikan ke Bunda Medi, setiap pekannya akan ada jadwal bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh Bunda Medi untuk anak-anak kita. Kemudian di bidang tahfiz dan BBQ, insya Allah wakil keislaman dibantu oleh Ustadz Fikri. Beliau adalah Eskom, sarjana komputer, namun karena beliau sudah hafiz 30 juz, maka dia dimisbarkan, saya alihkan menjadi koordinator tahfiz. Jadi nggak ngajar lagi komputer, sekarang konsentrasi di tahfiz SDIT Al-Furqan. Alhamdulillah beliau sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Nah, ini Bapak Ibu semuanya wali kelas 1 dan pendampingnya beserta nanti saya akan kenalkan ngajar mata pelajaran apa. Bunda Pipin Yuhelmi itu adalah guru matematika. Ini wali kelas 1 Utsman bin Affan, benar ya? Kelas 1 Utsman bin Affan telah memiliki 2 orang anak dan alhamdulillah sudah sekolah semua di SD dan TK IT Al-Furqan. Didampingi oleh Bunda Andini Martikasari, beliau adalah guru bahasa Indonesia dan memiliki 2 orang anak juga. Kemudian guru wali kelas dan pendamping 1 Abu Bakar As-Siddiq adalah Bunda Rumaisa SHI. Beliau ngajar pendidikan agama Islam. Beliau juga merupakan istri dari Ustadz Fikri Irawan Al-Hafiz tadi. Nah, karena kedua orang tuanya sama-sama berada di Al-Furqan, jadi secara otomatis anaknya nanti akan luring. Nah, beliau dibantu oleh Ustadz Edi Aprianto SPD. Ustadz Edi ini akan ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian guru wali kelas 1 Ali bin Abi Thalib itu
wali kelasnya adalah Bunda Isnani yang akan mengajarkan mata pelajaran PKN didampingi oleh Ustadz Agung Aprizon, yaitu guru PJOK. Nah, beliau baru dan belum menikah. Ya. Kemudian guru wali kelas dan pendamping 1 Zaid bin Harisa, yaitu Bunda Lismar Latwana, sudah memiliki 2 orang anak dan beliau mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris dibantu atau didampingi oleh Bunda Yuni Sertiani SPD yang akan mengajarkan mata pelajaran SBDP. Nah, ini Bapak Ibu yang guru-guru, wajah-wajah guru-guru yang akan mengajar kegiatan pembelajaran selama 1 tahun di kelas 1 SDIT Al-Furqon. Kemudian Bapak Ibu semuanya, selama 1 pekan ini akan ada beberapa kegiatan. Ya, akan ada beberapa kegiatan yang akan disampaikan oleh guru selama kegiatan P2LS. Yaitu di hari Senin nanti tanggal 13 jam 8 sampai jam 8.40 insya Allah saya akan memberikan kata sambutan melalui YouTube SDT Al-Furqon kepada kurang lebih 973 siswa SDT Al-Furqon, artinya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian jam 9 sampai jam 9.40 untuk siswa kelas 1 itu pengenalan siswa. Artinya seluruh siswa yang ada di kelas saling kenal-kenalan dan guru masing-masing yang ada di kelas melalui aplikasi Zoom. Kemudian jam 10 sampai 10.40 dilanjutkan lagi saling sesi kenal mengenal antar kelasnya selama 1 tatap muka, yaitu kurang lebih 40 menit ya. Kemudian untuk hari keduanya, hari Selasa, yaitu pengenalan lingkungan sekolah secara live ya. Insya Allah guru-gurunya akan memperkenalkan. Kalau anak-anak dari TK Al-Furqon, insya Allah sudah kenal yang mana perpustakaannya, yang mana masjidnya, yang mana ini. Tapi bagi anak-anak yang baru gabung dengan Al-Furqon, yaitu dari TK Matahari, Paramon, dan sebagainya, insya Allah akan kita perkenalkan. Kemudian jam 9 sampai 9.40, guru-guru Al-Furqon akan mengenalkan yel-yel Al-Furqon, yaitu tepuk wudhu, tepuk masker, tepuk anak soleh, tepuk semangat, tepuk sayuran, dan lain-lain. Yang insya Allah nanti video-videonya akan kita sharekan kepada Ananda semua, sehingga Ananda bisa belajar sambil menghafal gerakan, nyanyiannya di rumah. Insya Allah video-videonya akan kita bagikan dan kemarin sudah kita lakukan pengambilan videonya. Kemudian jam 10 sampai 10.40 itu akan ada penampilan video kegiatan kurikuler kita atau kegiatan siswa yang ada di SDT Al-Furqon. Sehingga dapat tergambar bahwa nanti di Al-Furqon ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, terutama di kelas 3 nanti, yaitu ada tahfiz takhasus, kemudian ada Olimpiade PAI, Olimpiade Sains dan Matematika, kemudian ada life skill dan sebagainya. Insya Allah semuanya akan kita laksanakan ketika Ananda di kelas 3. Apakah Ananda kelas 1, kelas 2 belum bisa? Kita akan melakukan pembibitan, artinya kita akan regenerasi, kita akan melakukan pembimbingan, pengayaan, sehingga waktu di kelas 3 nanti betul-betul masuk ke dalam program tahfiz takhasus, kemudian program pembinaan Olimpiade, dan pembinaan life skill dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, untuk hari ke-4 dan ke-5 itu akan dilaksanakan kegiatan Pekan Penanaman Adab. Jadi karena kakak-kakaknya dari hari Senin Pekan Penanaman Adab,
adik-adik kelas 1, nanti anak-anak kelas 1, setelah 3 hari pekan pengenalan lingkungan sekolah, baru akan dilanjutkan dengan pekan penanaman adab. Mungkin poin-poin ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang program-program yang ada di SDET Al-Furqon. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya yang telah menitipkan, memasukkan anak Bapak Ibu di unit kami yaitu unit SDET Al-Furqon. Tentu sentuhan, ya, pembimbingan, pendidikan yang kami lakukan secara tatap muka langsung di kelas tidak akan sama dengan tatapan kami atau upaya kami hanya melalui layar laptop dan HP. Nah, atas kekurangan keterbatasan waktu tersebut, kami sekali lagi mohon Bapak Ibu semuanya atas kekurangan tersebut minta kesabarannya, keikhlasannya, dan kita sama-sama berdoa semoga Allah segera mengangkat pandemik di negeri kita tercinta ini sehingga proses KBM-nya nanti bisa betul-betul dapat kita laksanakan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, tentu Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya silakan nanti di chat atau nanti silakan bagian operatornya untuk menghidupkan komunikasi dua arah saja. Mungkin itu Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ataupun yang kurang jelas dari penjelasan kami silakan ditanyakan atau nanti insya Allah ini ada insya Allah materi-materi yang akan saya sampaikan yang setelah saya sampaikan tadi akan kita sharekan ke grup kelasnya masing-masing Bapak Ibu, baik itu jadwal, baik itu SOP-nya tadi, baik itu rekaman yang telah Ustadz record ini, insya Allah akan kita bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan waktu, keterbatasan dalam penyampaian informasi ini. Saya mewakili dari manajemen unit SD beserta jajaran dan para guru yang mengajar di kelas 1 sekali lagi mengucapkan terima kasih, mohon kerjasamanya, mohon komunikasinya agar niatan kita, upaya yang telah kita rancang ini dapat berjalan secara maksimal walaupun dilaksanakan secara tatap muka jarak jauh. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.